Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9 pada hari ini adalah tentang zakat fitrah dan zakat mal. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang zakat fitrah, pada hari ini kita akan belajar tentang zakat mal. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama menjelaskan syarat zakat, yang kedua menjelaskan rukun zakat dengan benar, yang ketiga menjelaskan pembagian zakat, yang keempat menjelaskan hikmah zakat dengan benar. Ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk melaksanakan zakat atau menunaikan zakat terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Peserta Didik Ibu, dalam ayat ini zakat itu gunanya membersihkan ataupun mensucikan diri ketika zakat fitrah, sedangkan ketika zakat harta berarti mensucikan harta. Kemudian ketika seseorang itu telah menerima zakat dari saudaranya yang memberi zakat, hendaklah kita itu yang menerima berdoalah untuk mereka yang memberikan zakat kepada kita. Sesungguhnya doa kita memberikan ketentraman bagi jiwa mereka. Jiwa yang memberikan zakat kepada kita akan tentram ketika kita berdoa untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Baiklah peserta Didik Ibu, yang pertama syarat zakat. Syarat zakat yang pertama adalah muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama beragama Islam, yang kedua merdeka atau tidak hamba sahaya, yang ketiga milik sendiri. Milik sendiri bukan berarti utang dan ataupun milik orang lain. Yang keempat, harta mencapai 1 nisab. Maksud 1 nisab ini adalah batas minimal sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kelima, sudah 1 tahun dimiliki. Kemudian, adapun rukun zakat tersebut, yang pertama niat orang yang memberikan zakat. Yang kedua adalah muzaki, orang yang berzakat. Yang keempat adalah mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Yang keempat adalah ada harta yang akan dikeluarkan zakatnya. Jadi rukun zakat ini adalah tidak boleh ada yang ketinggalan. Kemudian, adapun harta yang wajib dizakati menurut fikih klasik ada 5 macam. Yang pertama emas dan perak, kadarnya 2,5%. Yang kedua harta perniagaan, nisabnya digolongkan ke emas, kadarnya 2,5%. Yang ketiga peternakan, yang keempat pertanian, dan yang kelima adalah temuan. Baiklah peserta Didik Ibu, ini ada contohnya. Contohnya emas, perak, dan perdagangan. Ini sama halnya dengan 2,5%. Contoh, Abi memiliki emas 100 gram dan jika diuangkan 1 gram sama dengan Rp500.000 dan telah disimpan selama 1 tahun. Berapakah zakat yang harus dikeluarkan? Penyelesaiannya, 1 gram sama dengan 500.000 disimpan selama 1 tahun. Zakat yang harus dikeluarkan 2,5%. 100 gram dikali 500.000 sama dengan 50 juta. Jadi 50 juta dikali 2,5/100. Nih, 2,5. Komanya dihilangkan. Hilang nolnya 1. Kemudian per 100 berarti 2 nolnya hilang. Bu tandakan dengan warna merah. Setelah itu tinggal Rp50.000 dikali 25 sama dengan Rp1.250.000. Jadi zakat yang harus dikeluarkan Abi adalah Rp1.250.000. Untuk peternakan, jenis binatang, kambing atau domba. Kemudian nisabnya 40-120, 1 ekor, umurnya 2 tahun, 121 sampai 200.
Kadar zakatnya 2 ekor, umur 2 tahun. Setiap pertambahan 100 ekor kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Kemudian sapi atau kerbau. Nih dapat kamu lihat 30 sampai 39 1 ekor, umur 1 tahun. 40 sampai 59 1 ekor, umur 2 tahun. 60 sampai 69 2 ekor, umur 1 tahun. 70 sampai 79 2 ekor, umur 2 tahun. 80 sampai 89 3 ekor, umur 1 tahun. Setiap pertambahan 30 ekor kadarnya ditambah 1 ekor. Pertanian. Kalau pertanian menurut fikih klasik khusus makanan pokok seperti jagung, beras, gandum, sagu dan lain-lain. Itulah yang harus disakati. Zakat yang harus dikeluarkan setelah panen, nisabnya 750 kg atau 5 wasak, kadar zakatnya 10% jika tidak ada biaya pengairan dan 5% jika ada biaya pengairan. Hasil pertanian lainnya digolongkan harta perniagaan atau emas. Nah, peserta didik ibu, kemudian harta temuan zakatnya 20%. Peserta didik ibu, cara mencarinya sama halnya dengan zakat harta tadi, ya. Insya Allah peserta didik ibu sudah bisa. Selanjutnya hikmah zakat mal untuk diri kita, apa hikmahnya? Yang pertama, menjalankan syariat Islam dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, menjadi hamba yang taat. Yang ketiga, mensucikan harta. Yang kedua adalah dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan kita sesama muslim. Yang pertama, memotivasi orang lain menjalankan ajaran agama. Yang kedua, mempererat tali silaturahmi sesama muslim tentunya. Yang ketiga adalah menghindarkan dari perilaku tercela. Yang ketiga, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menumbuhkan kepedulian kepada sesama, membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga beserta didik ibu sehat walafiat dan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.